Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, damai di hati. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah minggu di pagi hari ini kita akan mulaikan. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Dan ibadah minggu di pagi hari ini akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Rineke Joyce Lagrue Maramis, Magister Teologi. Diundang jemaat berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita melakukan dalam klik nomor 122, Kasih dari Sorga. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Sebagai nats pembimbing dalam Roma 9 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kita melakukan dalam Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan.
Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan, kami datang kepadamu di persekutuan ini sebagai umat kepunyaan-Mu ya Tuhan, yang terus menikmati segala yang baik yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Namun kami juga datang dalam keberadaan kami ketika kami sungguh menyadari bahwa sekalipun kami telah menikmati segala yang baik yang Engkau anugerahkan bagi kami, namun di perjalanan kehidupan ini masih ada pikiran, perkataan, bahkan perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ketika Engkau yang senantiasa mengingatkan kami untuk menyatakan kasih-Mu kepada semua orang, terkadang kami kurang mampu untuk menjadi alat damai sejahtera, membawa kasih-Mu dalam kehidupan setiap orang yang ada di sekitar kami. Karena itu Bapa, di persekutuan ini, dalam kerendahan hati kami bermohon, tiliklah keberadaan kami masing-masing. Jika Engkau dapati masih ada kesalahan, pelanggaran, bahkan dosa, kasihanilah kami Tuhan dan ampunilah kami. Dan layakan kami untuk ada dalam persekutuan yang beribadah di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Bahkan ketika kami akan melanjutkan hari-hari hidup yang Engkau anugerahkan. Inilah kami dalam pengakuan kami, dalam segala kerinduan dan harapan kami. Kami sampaikan hanya kepadamu, ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 25, Ya Allahku di Cahya-Mu. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita sambut dengan menyanyikan NNBT nomor 24, Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Di setiap langkah
sembah Kau sampai akhir hidupku. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan NKB nomor 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Jemaat disilakan duduk kembali. Dengarkanlah hukum Tuhan di dalam Injil Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-40 dengan perikop hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita melakukan dalam NKB nomor 17, Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku, kartika pun
kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di saat ini firman-Mu hendak kami baca dan kami renungkan. Berkenan Bapa, Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Anugerahkan kami hikmat, sehingga di dalamnya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan dalam pertolongan Roh Kudus Tuhan, kami akan bertumbuh dan berbuah dari kebenaran firman-Mu. Inilah kami semua yang mau mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Alkitab dalam Injil Matius 9 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-38 dengan perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 49, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, di minggu yang penuh sukacita ini, kita diajak untuk merenungkan apa yang disaksikan dalam Injil Matius pasal 9, ayat 35 hingga ayatnya yang ke-38. Saya mau awali khotbah ini dengan satu lagu Manado, dan saya akan nyanyikan lagu ini. Ada lagu Manado yang syairnya demikian. Dunia ini solebe tua, kong hidup setengah mati, karena bencana yang dah berhenti datang melanda patorang. Kalau memang harus begini,
sembayang. Tuhan kita pemurah hati, Deng Maha Penyayang. Kalau minta sungguh-sungguh, Tuhan pasti mau jawab. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk menilai suara saya, tetapi dari syair lagu ini sangat tergambar tentang bagaimana kehidupan kita yang terus mau bergantung hanya kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, demikian pun dengan apa yang disaksikan di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-38. Dikatakan bahwa Yesus dalam pelayanannya, Ia mengajar, Ia memberitakan Injil, Ia melakukan berbagai mujizat. Dalam arti saudara-saudara bahwa dalam pelayanan Yesus, Ia menjumpai begitu banyak orang. Ia menjumpai mereka yang lemah, mereka yang tidak berdaya, mereka yang membutuhkan pertolongan, kasih sayang, bahkan uluran tangan kasih dan kuasa yang dari Tuhan Yesus sendiri. Dan saudara-saudara, di ayat-ayat sebelumnya dalam pasal ini telah disaksikan bahwa Yesus telah melakukan begitu banyak mujizat. Setiap orang yang dijumpai, bahkan yang menjumpai Yesus dengan iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus, Tuhan menyatakan belas kasihan-Nya sehingga mereka pun merasakan jamahan tangan kasih dan kuasa yang dari Tuhan Yesus sendiri. Sehingga apa yang disaksikan dalam bagian firman ini sebagai satu bukti bahwa Yesus ketika Dia berbelas kasihan bukan sekedar persoalan tentang perasaan, ya. Bukan karena cuma ada rasa kasihan, tetapi perasaan belas kasihan ini kemudian juga terwujud dengan tindakan-tindakan yang sangat nyata yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena itu saudara-saudara, dalam catatan bacaan ini, ketika Yesus mengatakan bahwa Dia mendapati orang-orang yang terlantar seperti domba yang tidak bergembala, sesungguhnya juga mau mengatakan kepada orang-orang di zaman itu bahwa mereka masih kurang percaya kepada Yesus. Padahal sesungguhnya Yesus hadir di tengah-tengah mereka sebagai gembala yang akan menuntun mereka, bahkan yang akan mengantar mereka untuk menikmati segala yang baik yang disediakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena itu saudara-saudara, ketika dikatakan bahwa tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit, ini juga mau mengatakan bahwa sesungguhnya pekerjaan pelayanan untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang itu bukan hanya dikerjakan oleh orang-orang tertentu, tetapi juga oleh semua orang yang mau melakukan belas kasihan seperti yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sehingga ada ajakan di sini ketika Yesus katakan, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Artinya apa saudara-saudara? Yesus adalah pemilik kehidupan kita. Mintalah kepada Dia tentang bagaimana kita menjalani hidup ini dan bagaimana kita mau dipakai untuk menjadi alat berkat-Nya
ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yesus telah menunjukkan kasih-Nya bagi manusia dan dunia ini, terlebih dalam kehidupan beriman kita. Dalam iman kita selalu mengatakan bahwa Dialah Allah, Dialah juga juru selamat, Dialah gembala, Dialah juga roti dan air kehidupan. Dialah segala-galanya dalam hidup ini. Dan kita selalu percaya bahwa hanya oleh belas kasihan dari Tuhan Yesus, dalam keadaan apapun kita pasti akan dipulihkan, kita pasti akan dikuatkan, kita pasti akan diteguhkan, kita pasti akan dikokohkan. Dan karena itu saudara-saudara, kita yang hidup hanya oleh karena belas kasih Bapa, belas kasih yang dari Tuhan Yesus sendiri, maka kita juga mau membuka diri untuk dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan kasih Bapa kepada semua orang yang kita jumpai di tengah-tengah kehidupan ini. Dan kita percaya Yesus yang adalah gembala, Yesus yang adalah pemilik kehidupan kita, Dialah yang akan memampukan kita dalam pekerjaan pelayanan ini. Dialah yang akan menuntun kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh menjadi alat berkat bagi kehidupan banyak orang. Mungkin kita akan mengatakan kita tidak mampu, kita lemah, kita mengalami banyak kekurangan. Tetapi saudara-saudara, itu bukanlah alasan, karena sekali lagi Yesus akan selalu menunjukkan belas kasih-Nya untuk membawa kita menjadi alat kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Banyak kabar di luar sana saudara-saudara yang melemahkan iman kita. Dan karena itu torang mesti minta hikmat supaya torang juga tidak diprovokasi dengan berita-berita yang beredar sekarang ini. Mungkin ada yang betul, ada tuh yang tidak betul. Ya. Lengkali torang iman so lebih lemah. Kalau iman lemah, imun le jadi lemah. Pada akhirnya torang boleh sakit. Nah saudara-saudara, belajar dari bagian firman ini, kuatkanlah iman hanya kepada Tuhan Yesus, datanglah hanya kepada Tuhan Yesus, dan mintalah pertolongan hanya kepada Tuhan Yesus. Minta hikmat supaya menghadapi pergumulan di masa ini, kita senantiasa dikuatkan. Dan kita percaya saudara-saudara, Allah memulihkan. Dan Dia akan senantiasa mengantar kita menikmati kasih-Nya yang tidak pernah berubah, baik hari kemarin, hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita sambut dengan menyanyikan bersama dari NKB nomor 116, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan sambil menyanyikan NKB nomor 133, Syukur Padamu ya Allah.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam persekutuan yang berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Karena hanya oleh kasih karunia-Mu Bapa, kami kembali ada dalam ibadah di hari Minggu ini. Dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami juga telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kami percaya, firman-Mu Tuhan tidak akan menjadi sia-sia, tetapi akan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami pakai melanjutkan kehidupan yang Engkau anugerahkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di sepanjang perjalanan bahkan perjuangan hidup kami, tersaksikan keabadian kasih dan kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Ada kesehatan, ada kekuatan, ada berkat sukacita yang boleh kami rasakan, kami nikmati, baik dalam kehidupan pribadi kami, tetapi juga dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Sekalipun pergumulan demi pergumulan datang silih berganti, namun tidak pernah membatalkan kasih-Mu Bapa yang sungguh dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah kami ketika kami akan melanjutkan hidup ini, dengan senantiasa dianugerahkan kepada kami sehat kuat, hikmat dan kebijaksanaan, terlebih semangat untuk menjalani bahkan mengisi dan memaknai hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa kami untuk saudara-saudara kami khususnya yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buha, yang hingga saat ini berada dalam pergumulan sakit, yang ada dalam pemulihan, tetapi juga mungkin yang ada dalam perawatan di rumah sakit, baik yang dapat kami sebutkan nama-namanya, bahkan yang tidak dapat kami sebutkan. Di antaranya Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Bapak Ramnus Yakobs, Ibu Silvani Rawung Lolowang, Adelaida Runtu, Bapak Stanley Kindangen, Bapak Daud Iring, Ibu Adelheid Bentian, Ibu Stin Sumampo, Bapak Ian Rumambi, dan Saudara Ando Makalo. Kami percaya mereka semua ada dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, dan kami juga percaya pemulihan yang hanya berasal daripada Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga kami untuk mereka yang ada dalam duka cita, keluarga Wenas Tewu atas meninggalnya Mama Oma yang terkasih, Ibu Yohana Esther Rotin Sulu. Ya Tuhan, diberikanlah kepada keluarga kekuatan dan penghiburan, sehingga di tengah-tengah pergumulan duka cita, mereka terus berpengharapan hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan duka cita mereka di hari ini kami percaya Engkaulah yang akan menggantinya dengan sukacita yang berlimpah, karena mereka memiliki Engkau Allah yang hidup, yang akan selalu peduli dengan apa yang menjadi pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan. Di persekutuan ini juga berdoa kami untuk mereka yang bersyukur oleh karena hari ulang tahun kelahiran, bahkan hari ulang tahun perkawinan. Di tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020, Bapak Yanja Ambo, Juan Koago, Bapak Edwin Sendo, keluarga Polii Abijulu, keluarga Korompis Surentu, keluarga Mangampang Manarisip, Bapak Trisno Ismail,
Ibu Livna Dante, Yuning Silumanau, Bapak Franklin Palungan, Farel Umar, Bapak Saudara Tamapeku, keluarga Maramis Mambu, keluarga Kawengian Barakati, Glenn Sonda, Abrial Wulur, keluarga Wongkar Lumempau, Firman Korompis, Felipo Puasa, Billy Sundana, Eunike Dondo Kambei, Laudita Dien, Laurina Panda, Brigita Rumondor, Ibu Joyce Kila, Kimberly Lida, Ibu Lunce Pangemanan, keluarga Tarore Worotican, Bapak Onesimus Lagurue, Ibu Syamas Iyoke Tololiu, Bapak John Siwi, Bapak John Kaligis. Diberkati mereka semua ketika ada berkat ketambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kesehatan, kekuatan dianugerahkan, dan mereka akan semakin ada di dalam dan bersama Tuhan ketika waktu kehidupan masih Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, memberkati keluarga Cutanto Lengkong atas kelahiran anak mereka yang kedua yang telah diberi nama Dwight Madias Vicencio. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan keluarga Cutanto Lengkong, suami istri, tetapi juga anak kekasih ini dalam pertumbuhan dan dalam perkembangannya kami taruh di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah perjalanan, pelayanan, persekutuan dan kesaksian gerejamu, Gereja Masih Injili di Minahasa, bahkan mereka yang telah Engkau percayakan untuk ada dalam tanggung jawab pelayanan bersama, baik Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Wilayah khususnya di wilayah Manado Mapangetumpa, bahkan Badan Pekerja Majelis Jemaat khususnya yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buka ini. Diberkati hamba-hamba pelayanmu, para pendeta, para penatua dan syamas, komisi Bipra, komisi kerja, bahkan mereka semua yang bergandengan tangan dalam kerja pelayanan di jemaat Tuhan di sini, termasuk kostor pegawai gereja, penasihat, majelis jemaat, bahkan mereka sebagai panitia, Panji Yosua, pengurus fungsional lansia. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang telah memanggil kami semua, Engkaulah juga yang akan menguatkan, meneguhkan dan mengokohkan kami untuk melakukan kerja pelayanan dalam ketaatan dan kesetiaan, tetapi juga dalam ketulusan dan kejujuran. Diberkati panitia Hari Raya Gereja, tapi juga diberkati tim multimedia yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buka, yang terus dengan penuh semangat mau melayani lewat ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Mereka melakukan kerja pelayanan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga mereka dianugerahkan hikmat, kesabaran untuk melakukan tanggung jawab pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah juga Engkau berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan pun ketika menghadapi pandemi COVID-19. Banyak hal yang diperhadapkan, tetapi juga banyak masalah, banyak pergumulan. Namun kami percaya Tuhan, dengan hikmat sorgawi yang daripadamu, pemerintah kami bersama dengan TNI Polri, bersama pula dengan para medis, dokter dan perawat, bahkan seluruh elemen bangsa yang ada diberkati oleh Tuhan, sehingga bergandengan tangan mau menyelesaikan apa yang sementara digumuli bersama. Terima kasih Tuhan, kami yang boleh bertugas dalam pelayanan bersama di ibadah ini diberkati, baik pendamping kadim, prokantor kantoria, pemain keyboard. Biarlah kasih Tuhan juga menuntun kami untuk melakukan kerja pelayanan sebagaimana yang Engkau percayakan. Terima kasih Tuhan,
inilah kami yang datang kepadamu, inilah syukur dan permohonan kami. Semua kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, diundang kita sekalian berdiri. Mengakhiri ibadah ini kita menyanyikan NKB nomor 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Saudara-saudara, demikianlah ibadah kita di Minggu pagi ini, dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersaat teduh.